Perkenalkan, nama saya Sylvia Margaret dari kelas M dengan nomoran PM 21012010263. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan teori-teori dari materi matematika bisnis beserta penerapan ekonominya. Yang pertama, penerapan ekonomi pada materi deret, saya mengambil teori bunga majemuk dengan penafsiran pertumbuhan penduduk. Sedangkan untuk penerapan ekonomi pada materi fungsi linear, saya mengambil teori keseimbangan pasar, surplus konsumen, serta fungsi penerimaan. Yang pertama ada bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Dengan model ini dapat dihitung misalnya, besarnya pengembalian kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya, untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Untuk rumus bunga majemuk sendiri yaitu Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana rumus ini identik dengan rumus deret ukur, yaitu Sn sama dengan A kali P pangkat N-1. Lalu untuk mencari atau menghitung bunga yang dibayarkan satu kali dalam setahun, maka kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N, di mana dari rumus ini didapat rumus baru yaitu rumus untuk mencari nilai awal atau P sama dengan 1 per 1 plus I pangkat N dikali F. Untuk bunga yang dibayarkan lebih dari satu kali dalam setahun, kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat NM. Dari rumus ini juga kita mendapat rumus baru untuk mencari nilai awal atau P sama dengan 1 per 1 plus I per M pangkat NM dikali F. Dengan keterangan Fn adalah nilai akhir setelah periode Tn, P adalah nilai awal, I merupakan suku bunga per tahun, N jumlah tahun, dan M adalah frekuensi pembayaran bunga dalam 1 tahun. Contoh kasus, Shirley meminjam dana untuk tambahan modal usaha sebesar 50 juta kepada suatu lembaga keuangan konvensional dengan tingkat suku bunga sebesar 12% per tahun. Dalam jangka waktu selama 5 tahun, hitunglah A. Berapa besar akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai dengan tahun kelima? B. Berapa besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan tiap bulan? Di sini diketahui bahwa P sama dengan atau nilai awal adalah 50 juta. I atau persentase suku bunga per tahun adalah 12% atau 0,12. N-nya 5 dan M adalah frekuensi pembayaran, di mana yang B ditanyakan jika pembayaran dilakukan tiap bulan, maka M sama dengan 12, yaitu dalam 1 tahun terdapat 12 bulan. Untuk yang A, kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I pangkat N. Didapat F5 sama dengan 50 juta dikali 1 plus 0,12 pangkat 5. Lalu 50 juta dikali 1,12 pangkat 5, 50 juta dikali 1,76234168832, sehingga besar akumulasi pinjaman yang harus dibayarkan sampai pada tahun kelima adalah sebesar 88.117.684,16 rupiah. Untuk yang B, besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan tiap bulan, maka kita menggunakan rumus Fn sama dengan P dikali 1 plus I per M pangkat NM. Didapat F5 sama dengan 50 juta dikali 1 plus 0,12 per 12 pangkat 5 kali 12. 50 juta dikali 1 plus 0,01 pangkat 60. 50 juta dikali 1,01 pangkat 60. Didapat 50 juta dikali 1,816699 bla 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 bla, sehingga besar akumulasi pinjaman jika pembayaran dilakukan tiap bulan adalah sebesar 90.834.834,93 rupiah.
Untuk yang kedua, yaitu penaksiran pertumbuhan penduduk. Penerapan deret ukur yang paling konvensional di bidang ekonomi adalah dalam hal penaksiran jumlah penduduk. Sebagaimana pernah dinyatakan oleh Malthus, penduduk dunia tumbuh mengikuti pola deret ukur. Untuk rumus penaksiran pertumbuhan penduduk, yaitu PT sama dengan PL dikali R pangkat T min 1, di mana R besar sama dengan 1 plus R kecil. Dengan keterangan PL adalah jumlah pada tahun pertama, PT adalah jumlah pada tahun PT, R adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun, T adalah indeks waktu. Contoh kasus, pada tahun 2010, jumlah penduduk kota X tercatat 5 juta jiwa. Tingkat pertumbuhan penduduk sebesar 2% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota X pada tahun 2018. Diketahui bahwa PL adalah 5 juta jiwa. R atau persentase pertumbuhan penduduk per tahun adalah sebesar 2% atau 0,02. R besar sama dengan 1 plus R didapat R besar sama dengan 1,02. Jumlah penduduk kota X pada tahun 2018, maka kita gunakan rumus PT sama dengan PL dikali R pangkat T-1. Didapat P 2018 sama dengan 5 juta dikali 1,02 pangkat 7. Dimana 7 adalah 2010 ke 2018, 8 dikurangi 1. Didapat 5 juta sama dengan 1 dikali 1,1486856, sehingga jumlah penduduk kota X pada tahun 2018 adalah sebesar 5.743.428 jiwa. Yang ketiga ada keseimbangan pasar. Pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Pada posisi keseimbangan pasar ini tercipta harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Untuk rumus keseimbangan pasar atau syarat keseimbangan pasar, yakni QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Di mana QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, PD merupakan harga permintaan, dan PS merupakan harga penawaran. Grafik dari keseimbangan pasar adalah seperti pada gambar berikut ini. Di mana garis ini merupakan garis kurva penawaran, dan garis yang ini merupakan kurva permintaan. Dengan QD adalah jumlah permintaan, QS adalah jumlah penawaran, E atau titik keseimbangan ini merupakan equilibriumnya, keseimbangan pasarnya, PE merupakan harga keseimbangannya, dan QE merupakan jumlah keseimbangan. Contoh kasus, jika diketahui fungsi permintaan dan fungsi penawaran dari suatu barang adalah QD sama dengan min 10 min P dan QS sama dengan P min 2. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar serta gambarkan grafiknya. Seperti yang kita tahu, syarat keseimbangan pasar atau rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS. QD adalah 10 min P dan QS adalah P min 2. 10 min P sama dengan P min 2. Kita pindah ruas, min P sama dengan min 2 min 10. Min 2P sama dengan min 12. Didapat PE sama dengan 6. PE ini kita substitusikan ke salah satu fungsi permintaan atau fungsi penawaran. Di sini saya akan substitusikan ke fungsi permintaan. Q sama dengan 10 min P sama dengan 10 min 6. Didapat QE adalah 4. Jadi, keseimbangan pasar terjadi pada harga 6 atau P sama dengan 6, dan kuantitas 4 atau QE sama dengan 4, dan pada titik equilibrium 4,6. Untuk menggambar grafik dari keseimbangan pasar, maka kita butuh titik potong sumbu Q dan titik potong sumbu P. Untuk kurva permintaan, saya mencari titik potong di sumbu Q. Jadi dimisalkan jika P sama dengan 0, lalu P
sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan, yaitu QD sama dengan 10 min P, sama dengan 10 min 0. QD sama dengan 10. Untuk kurva penawaran, saya membutuhkan titik potong di sumbu P. Jadi misalkan jika Q sama dengan 0, Q sama dengan 0, maka kita masukkan ke dalam fungsi penawaran, yaitu QS sama dengan P min 2. 0 sama dengan P min 2, min P sama dengan min 2. Didapat P sama dengan 2. Diketahui bahwa PE adalah 6 dan QE adalah 4, sehingga keseimbangan pasar terjadi pada titik 4,6. Lalu titik koordinat sumbu Q adalah 0,10. Kita tarik garis, yang garis kuning merupakan kurva permintaan, sedangkan titik potong pada sumbu P untuk kurva penawaran yaitu sebesar 2. Kita tarik garis berwarna hijau ini merupakan kurva penawaran. Yang keempat, surplus konsumen. Surplus konsumen atau CS adalah selisih antara jumlah maksimum yang rela dibayar konsumen dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh konsumen. Rumus untuk surplus konsumen sendiri yaitu CS sama dengan luas segitiga, sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Dengan grafik surplus konsumen adalah seperti gambar berikut. Dengan Pmax adalah harga maksimum atau harga yang rela dibayar oleh konsumen, harga tertinggi yang rela dibayar oleh konsumen, dan sedangkan PR adalah harga real produk atau harga sebenarnya. QR adalah kuantitas real. Garis hijau merupakan QD atau kurva permintaannya. CS atau surplus konsumen berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis PR atau harga real dari suatu produk. Contoh kasus, diketahui fungsi permintaan dari suatu produk adalah PD sama dengan 150 min Q. A, hitunglah besarnya surplus konsumen jika harga pasarnya adalah 120 per unit, dan ketika harga pasarnya turun menjadi 100 per unit. B, gambarkan grafiknya. Untuk menggambarkan grafik, kita memerlukan titik potong sumbu Q dan sumbu P. Untuk titik potong sumbu Q, maka misalkan jika P sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi permintaannya PD sama dengan 150 min Q, maka 0 sama dengan 150 min Q, Q sama dengan 150. Untuk titik potong sumbu P, misalkan Q sama dengan 0, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan, PD sama dengan 150 min Q, maka 150 min 0. Didapat P adalah 150. Untuk yang A, besarnya surplus konsumen jika harga pasar 120 per unit, maka kita cari jika P sama dengan 120 atau harga pasar 120, kita masukkan ke dalam fungsi permintaan P sama dengan 150 min Q, 120 sama dengan 150 min Q, Q sama dengan 150 min 120, maka Q didapat 30. Ini merupakan kurva permintaan atau PD dengan koordinat 150,0, titik potong sumbu Q, dan koordinat 0,150, titik potong sumbu P. Untuk koordinat jika harga pasar 120, maka P 120 di titik 120 dan Q di titik 30. 120 dan 30. Untuk surplus konsumen, alasnya berarti alasnya adalah 30 dan tingginya merupakan 150 dikurangi 120. Untuk surplus konsumen, jika harga pasar 120, maka didapat CS sama dengan 30 dikali 150 min 120 per 2. Jadi 30 dikali 30 adalah 900 per 2. Didapat surplus konsumen yang pertama yaitu Rp 450.
Untuk yang kedua, besarnya surplus konsumen jika harga pasar turun menjadi 100 per unit, maka dimisalkan P sama dengan 100. Kita masukkan ke dalam rumus fungsi permintaan, yaitu P sama dengan 150 min Q, P-nya adalah 100 sama dengan 150 min Q, Q adalah Q sama dengan 150 min 100, didapat Q sama dengan 50. Jadi jika harga pasar turun menjadi 100 per unit, maka P-nya adalah 100, sedangkan Q-nya adalah 50. Untuk surplus konsumennya, yaitu alas dikali tinggi, maka alasnya adalah 50 dan tingginya adalah 150 dikurangi 100. Didapat surplus konsumen yang kedua jika harga pasar turun menjadi 100, yaitu CA sama dengan 50 dikali 100, 50 min 100 bagi 2. 50 dikali 50 per 2, 2.500 per 2. Maka besarnya surplus konsumen jika harga pasar turun menjadi 100, yaitu sebesar Rp1.250. Dan ini merupakan kurva grafik dari surplus konsumen. Surplus konsumennya terletak di sini. Yang kelima, fungsi penerimaan. Semakin banyak barang yang diproduksi dan terjual, semakin besar pula penerimaannya. Penerimaan total atau total revenue adalah hasil kali jumlah barang yang terjual dengan harga jual per unit barang tersebut. Rumus dari fungsi penerimaan adalah TR sama dengan P dikali Q, atau TR sama dengan F Q. Dengan grafik fungsi penerimaan seperti berikut, di mana TR adalah penerimaan total, P adalah harga produk per unit, Q adalah jumlah produk yang terjual. Kurva TR sendiri dimulai dari 0 karena ketika tidak ada produk yang terjual, maka tidak ada penerimaan atau pendapatan yang masuk. Contoh kasus, harga jual produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan adalah Rp600 per unit. Tunjukkan persamaan dan kurva penerimaan total perusahaan ini. Berapa besar penerimaannya bila terjual barang sebanyak 250 unit. Untuk mencari persamaan, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu TR sama dengan P dikali Q, TR sama dengan 600 Q. Didapat persamaan TR sama dengan 600 Q. Jika terjual barang sebanyak 250 unit, maka kita masukkan ke dalam persamaannya, yaitu TR sama dengan 600 Q, maka TR sama dengan 600 dikali 250. Didapat penerimaan totalnya, yaitu 150.000. Grafik yang bisa digambarkan adalah sebagai berikut. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih.